Anda kembali bersama kami di Tokoh Kita dan kita masih berbincang bersama dengan Profesor Muhadjir Effendi. Ya Pak Muhadjir, tadi kita sudah bahas, tadi Bapak sempat ngomong 3 yang menjadi fokus utama mungkin ya. Kalau misalnya selain tadi Pak, selain Kemenkes, pendidikan sosial, ada lagi tidak Pak kementerian yang akan segera harus dikerjakan gitu Pak? Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga, karena nanti akan ada PON, ada Olimpiade yang kita harus ikut. Itu harus cepat tuh berarti ya Pak ya? Iya, harus kita siapkan. Apalagi nanti PON-nya itu 2020 itu di Papua, sehingga jauh dari Jakarta, perlu penanganan khusus. Saya ingin segera nanti kita rapatkan untuk menyelesaikan itu. Kemudian kalau di Kementerian Kesehatan BPJS dan sudah clear, sudah Perpres sudah turun, tinggal kita harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa memang filsafat atau gotong royong itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan yang berkecukupan, yang memberikan bantuan kepada mereka yang berkekurangan. Kemudian yang berkekurangan ya harus pemerintah harus memberikan bantuan, kalau perlu dibebaskan. Jadi ini prinsip-prinsip itu bagian dari semangat Pancasila kan. Jadi akan kita sampaikanlah kepada masyarakat semua agar tidak diterjemahkan yang negatif terhadap kebijakan pemerintah itu. Oke Pak, tadi terkait dengan program atau mungkin satu sorotan masyarakat di Kemenkes adalah ini kan kenaikan BPJS Pak. Nah tadi sempat dibahas di rakor tadi tidak Pak? Sudah kita bahas secara bilateral antara Kementerian Kesehatan dengan Kepala BPJS. Mudah-mudahan lancar lah. Oke, baik. Nah kemudian juga Pak, ini kan bicara soal Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Ini kalau misalnya kita tahu sebenarnya ini bukan budaya sih ya Pak, tapi hal yang negatif adalah korupsi. Nah ini kalau dari Pak Muhadjir sendiri ini ada apa Pak, arahan khusus nggak Pak di bawah Kementerian Bapak ini untuk agar budaya korupsi ini nggak ada lagi Pak? Ya, tadi sudah saya katakan ya bahwa pembangunan manusia itu memang sangat kompleks. Tidak mudah diukur dan dinamis gitu ya Pak. Terlalu banyak variabel yang berpengaruh terhadap sosok manusia untuk menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang betul-betul sesuai dengan falsafah kita yaitu manusia Pancasila. Itu banyak variasi dan setiap manusia itu unik kan. Uniknya itu di samping secara biologis dia bawa lahir, tetapi faktor-faktor lingkungan sosial dalam perjalanan hidupnya itu juga akan sangat berpengaruh. Yang penting itu ada semacam common platform, jadi platform bersama. Ini loh sosok manusia Pancasila ideal di Indonesia itu seperti ini gitu. Contoh apa itu? Ya antara misalnya dalam dalam beragamanya baik. Mungkin ada bahasa agama entah soleh, entah takwa, entah apa, yang penting bahwa dia seorang penganut agama yang baik. Yang sekarang ini harus kita yang selalu saya tekankan dalam konteks itu adalah bahwa setiap orang manusia Pancasila dalam beragama itu harus yakin bahwa agama yang dianut itu yang paling benar. Ya. Tetapi dalam saat yang bersamaan dia juga harus mengakui bahwa ada orang lain yang beragama berbeda dan dia juga yakin bahwa agamanya yang paling benar. Ya. Jadi tidak boleh berhenti yakin agamanya dirinya saja yang paling benar, yang lain salah, kemudian memaksakan atau dengan tinggalkan. Itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya sikap intoleran, tidak mau memahami perbedaan dan seterusnya. Tapi kalau dia itu dalam posisi tadi itu, dia yakin bahwa agama yang dia yakini itu yang paling benar, tetapi dalam saat yang bersamaan dia juga tahu atau mengakui bahwa ada orang lain yang sesama anak bangsa ini yang beragama berbeda dan dia juga yakin bahwa agamanya dia yang paling benar gitu. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus toleran, harus saling menghargai, harus saling menghormati, memberikan keleluasaan masing-masing untuk berekspresi sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu orang lain gitu. Yang nggak boleh itu berekspresi sesuai dengan agamanya, tapi orang lain terusik dengan cara ekspresinya itu. Karena itu disitulah makna toleransi itu. Dan ini
merupakan pekerjaan yang besar dalam kaitannya dengan isu-isu yang terakhir ini gitu. Karena ada kecenderungan bahwa ketika kita bicara tentang pandangan radikal, intoleran, dan seterusnya itu dikaitkan dengan agama. Padahal sebetulnya namanya sikap radikal, intoleran, tindak kekerasan dan seterusnya itu bisa banyak dasar, bisa banyak asalnya, tidak harus dari agama kan gitu. Dan ini yang harus kita perluas, jangan sampai kemudian akan mengerucut ke tema tertentu sehingga yang lain terabaikan. Misalnya paham yang tidak boleh sama sekali hidup di Indonesia juga paham ateisme kan? Ateis ya. Ateis ini kan bertentangan betul dengan sila pertama kan. Apakah dia ini berarti tidak radikal? Menurut saya radikal dalam perspektif Pancasila. Karena Pancasila jelas-jelas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia klaim bahwa dia tidak bertuhan, baik secara diam-diam maupun ternyatakan, ya dia sebetulnya justru berbahaya untuk kepentingan nasional kita kan gitu. Kalau itu nanti dibiarkan berkembang menjadi sebuah ideologi yang dianggap sah di Indonesia juga akan tidak kalah bahayanya dengan mereka yang memahami agama secara salah itu gitu. Jadi kita ingin membangun suatu tema yang lebih besar, yang lebih inklusif, tidak tersudutkan ke dalam tema-tema tertentu gitu. Oke, kemudian Pak juga berhubungan dengan pembangunan manusia. Ini kan kita tahu mungkin kemarin dari sejak pemilu pilkada, kemudian pilpres, ini kan kita lihat kondisi manusia di Indonesia ini kerap kemarin berkonflik di media sosial gitu Pak. Karena perbedaan partai, perbedaan mungkin tadi juga agama dan juga toleransi. Nah kalau Bapak melihat hal ini seperti apa sih Pak? Fenomena apa sih Pak? Kalau saya melihat itu sebagai proses perjalanan bangsa untuk menuju ke tingkat kematangan sebuah bangsa ya. Kalau saya mengambil aspek positifnya saja gitu, bahwa kita harus berusaha keras untuk jangan sampai itu menjerumuskan kita ke perjalanan bangsa ini ke arah yang sesat gitu ya, yang tidak dikehendaki oleh founding fathers dan cita-cita luhur dari para pendiri negara bangsa ini itu ya gitu. Tetapi tidak ada satupun di dunia ini bangsa yang sekarang menjadi bangsa yang matang itu tidak mengalami proses perjalanan yang keras seperti itu gitu. Kita jangan hanya kemudian melihat ada bangsa tertentu yang sudah matang, sudah matang itu tanpa kita maupun coba berkaca dulu bagaimana sih proses dia menjadi negara yang sekarang, bangsa yang sekarang matang itu. Lah Indonesia ini kan baru 72 tahun menjadi bangsa. Kita masih belajar menjadi bangsa. Jadi belum menjadi bangsa yang sesungguhnya kan gitu. Dan ini harus kita dorong terus, kita percepat agar proses pematangan ini terjadi sehingga nanti akan terwujud betul menjadi bangsa yang besar, bukan hanya besar saja tapi juga maju, bangsa beradab yang tingkat peradabannya setara dengan bangsa-bangsa maju yang lain. Syukur-syukur ideologi kita, cara platform kehidupan kita itu bisa menjadi rujukan bangsa-bangsa yang lain. Sekarang kan banyak negara yang sudah mulai bertanya-tanya, artinya tertarik dengan Indonesia yang mulai dikenal ya Pak ya? Yang Pancasila dan ya kan gitu. Bahkan bahasa pun sekarang pada tertarik dengan keberadaan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini yang betul-betul konkret nyata itu sebagai bahasa persatuan kan. Begitu banyak ratusan ribu suku bahasa lokal, bahasa minor yang tidak mungkin mereka berkomunikasi satu sama lain kecuali menggunakan bahasa Indonesia. Ini suatu rahmat Tuhan yang luar biasa. Tidak terjadi di beberapa negara. Banyak negara yang memang dia ada bahasa pemersatu tapi bukan bahasa aslinya, bahasa pinjaman dari bangsa lain ya. Dan mereka sekarang mulai risih juga ketika tahu bahwa ternyata yang dia pakai sekarang ini bukan bahasa aslinya tapi bahasa pinjaman dari bangsa lain. Tapi kalau bahasa Indonesia ini kan asli bahasa Indonesia yang kemudian tumbuh menjadi bahasa persatuan. Contohnya ya, jadi ini semua akan tumbuh gitu. Karena itu kita juga sekarang sedang melakukan diplomasi budaya, diplomasi bahasa. Kita ingin memperluas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Karena itu ya dengan adanya Perpres yang baru yang mewajibkan mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu kita harap betul-betul dipatuhi karena dengan itulah kita akan menjadikan bahasa ini betul bahasa terhormat, bahasa yang bukan sekedar bahasa persatuan tapi juga bahasa internasional yang dihormati, dihargai oleh bangsa yang lain itu.
Jadi memang kompleks ya persoalan kebudayaan terutama, karena kebudayaan itu sebetulnya kan di sini ya, di dalam alam pikiran. Kalau budaya Indonesia berarti pikiran kolektif bangsa Indonesia. Gitu. Kalau dalam bentuk tari, kemudian pakaian tradisional, kan ini sering tereduksi kan kalau budaya itu budaya dengarnya pasti yang tradisional, yang tradisional. Kalau modern bukan budaya. Padahal namanya sopan santun, berakhlak yang baik, budi pekerti yang baik, itu kan bagian dari budaya. Pandangan tentang baik dan buruk, mana yang baik dan buruk, dan seterusnya itu bagian dari budaya. Terutama budaya tak benda alam. Jadi sebetulnya apa yang lukisan ataupun tarian itu hanya merupakan ekspresi dari apa yang ada di dalam alam pikiran. Dan alam pikiran yang diukur ya atau yang memiliki 3 norma, yaitu etika, estetika dan logika, itulah yang menjadi landasan dari budaya kita. Etika itu adalah kemampuan kita untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi apa yang baik dan yang buruk itu harus kita tanamkan. Menurut bangsa Indonesia, menurut budaya Indonesia, yang baik itu begini, yang buruk itu begini. Itu harus tegas gitu ya. Tadi itu misalnya soal agama tadi, intoleran jelas itu tidak sesuai dengan budaya bangsa kan gitu ya. Tindak kekerasan itu pasti tidak sesuai dengan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang estetika, indah dan tidak indah. Keindahan, ukuran-ukuran indah orang Indonesia tentu saja beda dengan ukuran indah yang di luar Indonesia kan gitu ya. Kemudian yang ketiga logika tentang benar dan salah. Benar salah ini juga relatif kan untuk kita. Kebenaran untuk orang lain belum tentu kebenaran untuk orang Indonesia. Jadi kita harus memulai membangun budaya Indonesia itu dari alam pikiran orang Indonesia. Kemudian otomatis kalau nanti alam pikiran orang Indonesia ini sudah terbentuk dengan baik, maka dia akan mengekspresikan apapun yang bentuk ekspresi itu akan terwujud dalam bentuk itulah ekspresi budaya Indonesia. Jadi sangat penting budaya itu nanti kemana-mana gitu ya Pak, impact-nya Pak ya. Dampaknya termasuk etika politik itu kan bagian dari budaya. Kalau kita yakin betul bahwa namanya korupsi itu bertentangan dengan nilai budaya kita, nilai-nilai Pancasila, ya kita harus betul-betul secara intensif pastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Jangan sampai orang menganggap korupsi itu suatu saat suatu hal yang biasa, dianggap bisa diterima, bisa dimaklumi misalnya. Jadi ini memang persoalan kompleks dan perlu waktu yang panjang, dan ini akan sangat tergantung kepada bagaimana kita membawa arah perjalanan bangsa ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena itu tugas pemerintah seperti yang selalu disampaikan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan pemerintah itu apapun itu dalam rangka mengarahkan bagaimana perjalanan bangsa ini, budaya bangsa ini, yaitu budaya kepribadian bangsa Indonesia itu betul-betul mengarah sesuai dengan cita-cita nasional kita. Oke, nah bicara soal cita-cita nih Pak, kalau misalnya Pak Muhadjir sendiri, ini apa sih cita-citanya selama nanti Bapak ini mengemban amanah 5 tahun ke depan sebagai Menko PMK Pak? Ya 5 tahun kan bukan waktu yang lama ya kalau untuk membangun Indonesia ini, membangun manusia Indonesia gitu. Ya paling saya ingin memberikan makna, akan mencoba memahami betul apa yang menjadi visi Presiden, dan kemudian akan kita terjemahkan melalui koordinasi saya dengan melibatkan kementerian dan badan dan lembaga yang berada di bawah koordinasi saya. Kemudian nanti akan kita koordinasikan pada level Menko, ya, baru kemudian ke tingkat Presiden. Mungkin tidak banyak yang bisa saya berbuat selama 5 tahun gitu. Tetapi saya punya prinsip, kalau saya berada di suatu tempat, kemudian saya harus meninggalkan tempat itu, saya harus memberikan sesuatu yang bermakna. Itu aja. Jadi itu ada pepatah Arab itu, yaitu inna waladan solihan ayatruka fi kulli makanin yahilu fihi atharun solihun. Jadi kalau siapa sih orang yang soleh itu, yang baik itu, yaitu orang yang kalau datang di suatu tempat, ya, kemudian dia tinggalkan di tempat itu sesuatu yang bermakna. Itu aja. Itu aja Pak pesannya Pak. Oke, baik. Simple. Pak Muhadjir Effendi, terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktunya, dan tadi semoga amanahnya selama 5 tahun ke depan bisa dijalankan dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan demikian Tokoh Kita, saya Rizky Harisnanda, kita jumpa lagi di Tokoh Kita episode berikutnya. Sampai jumpa.